Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan bercerita dengan judul Tergoda Janda Kakakku. Sebelumnya jangan lupa untuk di-subscribe, like dan komen. Episode 25, Kemana Dia Pergi? Engkau begitu mempesona, pikir Ricky. Seperti ada sesuatu yang merasuki dirinya, menghantarkan hasrat yang sulit dikendalikan ketika ia melihat wanita di hadapannya. Kaki rampingnya yang silang dihiasi oleh sepotong kain segitiga transparan menarik perhatian Ricky. Dengan perlahan, tangannya meraih dan menyentuh kakinya, seperti ingin merasa bagian bawah yang tersembunyi di balik kain tersebut. Namun, sentuhan itu bukanlah cukup. Dengan gerakan tiba-tiba, Ricky mencium bibir wanita yang terpejam, merasa penasaran dengan rasa manis di bibirnya. Ciuman itu memicu keinginannya untuk lebih, dan perlahan ia melumat bibir wanita itu, merasakan denyutan hati yang semakin kuat. Dua tangannya meraba dengan penuh gairah, menjelajahi setiap jengkal tubuh yang bisa ia raih. Suara-suara lirih wanita itu lambat laun berubah menjadi lenguh, membangkitkan api dalam diri Ricky. Kemesraan itu membutakan dirinya, sehingga ia tidak menyadari bahwa setiap kata dan sentuhannya telah menyakiti wanita di bawahnya. Meskipun demikian, wanita itu merasakan kebingungan dalam kenikmatan yang terasa sulit dijelaskan. Tak sabar lagi, Ricky merobek kain tipis yang menghalangi pandangannya terhadap keindahan yang ia idam-idamkan. Jejak-jejak Ricky berkelana di seluruh tubuh wanita itu, menikmati setiap lekuk dan lengkung yang ada. Kemudian, Ricky melepaskan pakaian yang membatasi gerakannya sendiri, dengan satu tujuan yang menggebu-gebu. Terkendali oleh nalurinya, Ricky menindih wanita itu, menceburkan diri ke dalam aliran gairah yang membara. Meskipun wanita itu berbisik, "Jangan," tak berdaya ia menolak gairah yang tak terbendung. Wajah cantik wanita itu mencerminkan ketakutan saat Ricky merenggangkan kakinya dengan lebar, dan air mata mengalir karena sesuatu yang akan segera hilang dari hidupnya. Rintihan sakit meluncur dari bibir wanita itu saat Ricky mendorong batasnya. Meskipun jeritan itu tidak terdengar oleh Ricky, yang tenggelam dalam kenikmatan yang memuncak. Ricky semakin terbuai saat melihat wanita itu menemukan kesenangan dalam permainannya. Bagi keduanya, ini adalah pengalaman yang baru dan menggetarkan, mencapai puncak bersama-sama dalam ekstase. Setelah saat itu, Ricky terkulai lemas di atas tubuh wanita itu. Nafas keduanya terengah. Rasa lelah menghampiri, dan tanpa sadar keduanya terlelap dalam pelukan satu sama lain, terperangkap dalam tidur yang mendalam. Namun, saat mata Ricky terbuka, ia menyadari bahwa ini bukanlah kamar tempatnya tidur. Dengan cepat, ia sadar bahwa ada seorang gadis muda yang tidur di dekatnya, memeluknya dengan erat. Wajah gadis itu tampak sangat lelah saat ia terbaring dengan nyaman, lengan kekar menjadi bantalan. Dengan lembut, jari tangannya mendorong rambut yang menghalangi pandangannya, mengungkapkan wajah yang masih tertidur di baliknya. Kedua tubuh mereka terletak di samping, keduanya tanpa beban. Perlahan-lahan, ingatan akan kejadian semalam mulai terurai dalam pikirannya. Bagaimana mereka telah merasakan gairah liar bersama. Bagaimana Ricky telah memacu gadis cantik itu dalam dekapannya. Namun, Ricky sadar bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan apa yang mereka lakukan semalam. Perasaan bersalah mulai merayap di dalam hatinya, karena ia menyadari bahwa ia telah merusak seorang wanita, meskipun itu terjadi tanpa sengaja. Dengan perlahan, Ricky beranjak dari tempat tidur, bergegas menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Namun, kejutan menanti saat ia kembali dari kamar mandi dan melihat bahwa gadis itu telah pergi. Ia merasa terkejut dan bingung, merasa kehilangan jejak wanita yang ia cintai begitu tiba-tiba. Kemana dia pergi? Gumam Ricky. Perasaannya campur aduk. Dia mengingat gadis itu, yakin bahwa ia adalah wanita murni sebelum tindakan mereka semalam. Jejak darah di spray hanya memperkuat keyakinannya. Tanpa ragu, Ricky mengenakan pakaiannya dan keluar dari kamar dengan cepat. Ia bertekad untuk menemukan gadis itu, untuk memperbaiki segala kesalahannya. Ia ingin menjadikannya satu-satunya wanita dalam hidupnya. Asteris.
Setelah semalaman menjaga suaminya yang sakit, Anjani memutuskan untuk kembali ke toko mereka. Ia tak ingin meninggalkan Dharma terlalu lama karena memberikan ASI eksklusif pada bayi itu. Arga, suaminya, bersikeras mengantarnya meskipun belum sepenuhnya pulih dari sakitnya. Istirahatlah dulu, Arga, biar badan benar-benar pulih, kata Ibu Ningsih, melihat kondisi Arga yang masih lemas. Bukankah masih pucat, Arga? Kenapa sudah nyetir sendiri? Komentar Randika, adik ipar Arga, sambil tertawa. Arga hanya menggaruk kepala sambil tersenyum. Sementara Anjani menggendong Dharma untuk menutupi perasaan malunya. Anjani kemudian pergi ke kamar dengan ibunya. Mas, nggak kerja? Tanya Randika, berusaha memecah suasana. Istirahat 2 hari. Dik, oh ya, kamu buka bengkel di sebelah toko? Tanya Arga. Ibu masih khawatir, Mas. Randika masih kuliah. Jadi kalau kamu fokus di bengkel, bisa membantu ibu. Sahut Randika. Udahlah, Randika, kamu fokus kuliah saja. Aku akan bertanggung jawab pada Anjani dan Dharma. Randika sudah cukup dewasa untuk menjaga dirinya sendiri, ucap Arga. Arga meraih bahu adik iparnya dengan penuh kagum terhadap kedewasaan Randika, meskipun usianya masih muda. Mas, tidakkah kamu dendam pada Randika? Tanya Randika, mengajukan pertanyaan yang cukup langsung. Mengapa saya harus dendam? Arga menatap tajam. Kan Randika dulu pernah membuat Mas terluka. Jawab Randika, mencoba menjelaskan. Jika kamu menyerangku kembali, aku tidak akan pernah marah pada Randika. Aku pantas mendapatkan segala penderitaan itu, ucap Arga. Bagaimana orang yang sudah mati bisa merasa marah? Mereka tertawa bersama. Setelah berbincang sejenak, Randika dan ibunya berpamitan untuk pulang. Sementara itu, Arga tetap bermain dengan Dharma di ranjang, sambil mencoba istirahat karena Anjani sibuk dengan toko rotinya. Mas, panggil Anjani. Ya, sayang, sahut Arga. Apakah Mas ingin menginap di sini atau pulang? Sudah sore ini, tanya Anjani. Apa bisa saya menginap di sini? Tanya balik Arga. Kenapa tidak? Lagi pula, Mas belum pulih sepenuhnya. Anjani khawatir kalau kamu harus mengemudi kembali ke apartemen. Sahut Anjani. Aku baik-baik saja, sayang, ucap Arga. Arga mendekap tubuh wangi istrinya yang baru saja mandi. Aroma segar itu membangkitkan naluri lelakinya. Ia mencium tengkuk istrinya dengan lembut, membuat Anjani menutup mata dan menikmatinya. Mas, rintih Anjani. Arga masih asyik dengan keintiman yang mereka alami, mencium aroma tubuh istrinya. Jangan nakal, Anjani menegur dengan lembut. Tapi aku merindukanmu, bolehkah? Ujar Arga. Tentu saja, tapi tunggu sampai kamu benar-benar sembuh. Anjani mencium pipi suaminya dengan lembut untuk meredakan rasa kecewa. Sayang, kapan kamu dan Dharma akan pulang? Apakah aku perlu mencari rumah baru untuk keluarga kita? Aku khawatir kamu masih merasa tak nyaman tinggal di sana, di apartemen, maksudku. Ucap Arga. Tidak usah khawatir begitu, Mas. Kita tidak perlu membeli rumah baru. Aku tidak punya masalah dengan pulang ke apartemen. Kita bisa menciptakan kenangan indah di sana untuk menghapus kenangan yang buruk. Ucap Anjani. Aku akan melakukan segalanya untuk kebahagiaan kalian. Kalian adalah segalanya bagiku, kata Arga. Aku semakin mencintaimu, Mas, ucap Anjani. Sayang, aku lupa memberitahumu. Besok, ayah dan ibu akan pulang. Keadaan ayahku tampaknya sudah jauh lebih baik, ujar Arga, sambil tangannya mulai bermain di bawah kaos rumahan yang dikenakan istrinya. Namun, tangan Anjani menghentikannya. Besok, aku akan memberikan semuanya padamu. Jiwa dan ragaku, sepenuhnya padamu, Mas. Besok, kau boleh menyentuhku sepuasmu. Dengan syarat kau harus benar-benar pulih terlebih dahulu, kata Anjani dengan penuh tegas. Mengapa harus besok? Sayang, aku sudah sembuh. Kok, boleh sekarang saja. Tolong, dong, rajuk Arga. Dan nanti akan berakhir di kamar mandi lagi seperti semalam. Aku tidak mau, Anjani menegaskan. Sayang, tiba-tiba, Arga terkejut saat Anjani naik ke pangkuannya. Anjani memegang dagu Arga dengan lembut, lalu dengan perlahan menciumi seluruh wajah suaminya.
Arga terkekeh bahagia mendapat perlakuan yang lembut seperti itu. Ini adalah sisi Anjani yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Ketika ciuman Anjani sampai di bibirnya, Arga tidak bisa menahan diri dan membalas ciumannya dengan penuh gairah. Anjani tersenyum melihat reaksi Arga dan semakin terbawa dalam permainan ciuman mereka. Posisi Anjani yang berada di pangkuan suaminya membuat Arga semakin terbakar oleh gairahnya. Sambil masih dalam ciuman yang panas, tangan Anjani perlahan membuka kancing-kancing kemeja suaminya satu persatu. Sayang, Arga benar-benar tergila-gila saat bibir Anjani mulai merayap ke leher Arga, dan ia mendongakkan kepala untuk memberi Anjani lebih banyak ruang. Ketika ia melihat semua kancing kemejanya sudah terbuka, menunjukkan perut yang terpapar dengan sempurna. "Mas, apa?" "Sayang," jawab Arga dengan mata tertutup. "Tadi aku sudah menyiapkan air mandi untukmu. Lebih baik jika kamu mandi dulu, agar lebih segar," ucap Anjani. "Sayang, kenapa kamu melakukan ini? Dan mengapa kamu malah duduk di pangkuanku seperti ini?" Arga agak kesal. "Aku hanya ingin melakukannya dalam kondisi yang bersih, Mas. Kan kamu belum mandi sore ini," ujar Anjani dengan nada riang. Mata Arga berbinar mendengar penjelasan Anjani. "Benar. Nanti setelah mandi, aku bisa mendapat jatahku, kan? Janji kali ini kamu nggak bohong, kan?" Anjani tertawa ringan melihat reaksi suaminya yang seperti anak kecil yang mendapat janji untuk mendapatkan permen dari ibunya. "Anjani, janji."